warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Janah akan menjelaskan materi mengenai teknik analisis data kualitatif. Pengertian dari teknik analisis data yaitu metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah mengenai sebuah penelitian. Menurut Muleong tahun 2007, teknik analisis data ialah kegiatan menganalisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumen, tes, dan lain sebagainya. Menurut Sugiono, teknik analisis data adalah proses penelitian yang sangat sukar dilakukan. Hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, pikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi. Dalam pandangannya, dalam teknik analisis data tidak bisa disamakan antara satu penelitian dengan peneliti yang lainnya, terutama mengenai metode yang digunakan. Nah, teknik analisis data ini mencakup coding, membuat konsep, membuat kategori, dan penyajian hasil analisis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai coding. Menurut Rosman dan Rallis tahun 1998, coding adalah proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Coding merupakan langkah dasar dalam operasionalisasi analisis data kualitatif. Langkah ini melibatkan beberapa tahap, yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah-istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan. Nah, peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Setelah itu, terapkan proses coding untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori. Tema-tema inilah yang biasanya menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif dan seringkali digunakan untuk membuat judul dalam bagian hasil penelitian. Setelah mengidentifikasi tema-tema selama proses coding, peneliti kualitatif dapat memanfaatkan lebih jauh tema ini untuk membuat analisis yang lebih kompleks. Nah, di sini ada 3 jenis pengkodean. Yang pertama itu pengkodean terbuka atau open coding, yaitu bagian analisis secara khusus yang berkaitan dengan pemberian nama dan kategorisasi pada suatu fenomena melalui pengujian data. Yang kedua ada pengkodean berporos atau axial coding, yaitu seperangkat prosedur penempatan data kembali dengan cara-cara baru dengan membuat kaitan antar kategori yang diawali dari penentuan jenis kategori, kemudian dilanjutkan dengan penemuan hubungan antar kategori atau antar subkategori. Yang terakhir yaitu pengodean selektif atau selective coding, yaitu pada tahap ini kemungkinan peneliti menemukan sejumlah besar data dengan kategori dan hubungan antar kategori atau subkategori yang banyak serta bervariasi sangat besar. Sekian penjelasan coding. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini. Saya akan menjelaskan tentang membuat konsep. Sebagai instrumentasi kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau teknik gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya penelitian membiarkan masalah-masalah muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan cara pengamatan yang sesama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail, disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, beserta hasil analisis dokumen lainnya. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Lalu penelitian kualitatif berupaya mengkaji
makna yang ada dari suatu fenomena yang terjadi. Beberapa contoh desain dari penelitian kualitatif diantaranya fenomenologi, studi kasus, grounded theory, etnografi, dan actionary atau penelitian tindakan. Lalu selanjutnya ada membuat kategori, yaitu apa yang harus penelitian lakukan setelah mendapatkan catatan lapangan dan kode-kode penelitian yang kaku. Menurut para ahli yaitu al-wasilah, pertanyaan di atas sama saja ketika penelitian dihadapkan pada tumpukan mainan anak tidak beraturan di sebuah gimnasium. Yang harus penelitian lakukan adalah raise up, menuliskan mainan tersebut ke dalam kelompok-kelompok mainan berdasarkan yang pertama, pabrik memproduksinya, yang kedua wawancara, yang kedua warnanya, yang ketiga ada ukurannya, yang keempat jenisnya, yang kelima barang import, yang keenam harganya, atau yang ketujuh mainan anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dikategorisasikan Hammersley dan Atkinson berpendapat sebagai berikut, yaitu kategori yang digunakan dapat merupakan kategori yang dikembangkan sendiri oleh peneliti, kategori dari responden atau kategori enik, kategori dari penelitian terdahulu atau kategori etik, atau menggabungkan semua kategori tadi. Masih menurut Hammersley dan Atkinson dalam al-wasilah, pemilihan sampel responden pun sangat berpengaruh pada pengembangan teori. Sementara itu, pengembangan teori dan pengumpulan data akan mempengaruhi pengembangan kategori berikut penaruhan sampelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Azaria Pista. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Langkah-langkah kategorisasi data dalam melakukan kategorisasi. Peneliti akan menemukan kategori yang bisa saja ditambahkan, dikurangi, atau diganti dalam penelitian. Kategorisasi merupakan proses intuitif yang sistematik dan bernalar berdasarkan tujuan penelitian, orientasi, dan pengetahuan peneliti, serta konstruk-konstruk yang dieksploitasikan oleh responden penelitian. Maka dari itu, kategori-kategori akan muncul melalui proses pencarian yang berulang dan hasil perbandingan dengan kategori lainnya. Lincoln dan Guba dalam Al-Wasilah menjelaskan langkah-langkah kategorisasi berdasarkan teknik perbandingan. Langkah yang pertama, simpanlah kartu-kartu data lapangan yang masih belum teratur itu di hadapan Anda. Ambillah satu kartu, baca dan simak maknanya. Kartu pertama namanya akan ditentukan, kemudian sisihkan dan tempatkan tersendiri. Langkah kedua, ambil kartu lain, baca dan simaklah maknanya. Gunakan intuisi Anda. Apakah kartu kedua mirip dengan kartu pertama? Apabila demikian, gabungkanlah. Namun apabila berbeda, maka pisahkanlah. Langkah ketiga, lakukan hal yang sama terhadap kartu-kartu yang lain. Bila esensinya sama, satukanlah dengan kartu sejenis. Namun, jika berbeda, pisahkanlah sebagai kategori baru. Langkah keempat, setelah beberapa kartu diproses, akan ada kartu yang tidak persis sekategori dengan kartu yang lainnya, tetapi juga tidak cocok sebagai kategori baru. Kartu itu ditempatkan pada tumpukan khusus sebagai kategori campuran. Kartu anomali ini jangan sampai dibuang, sebab akan dicek ulang sewaktu mengkaji ulang data. Setelah dilakukan pengkategorisasian seperti tadi, selanjutnya jelaskan ciri-ciri setiap kategori dan buatlah aturan yang memayungi kategori tersebut. Guba dan Lincoln dalam Al-Wasilah menjelaskan bahwa dalam mengembangkan kategori terdapat dua mekanisme. Yang pertama itu ada konvergensi dan divergensi. Mekanisme konvergensi merujuk pada mekanisme pengumpulan data atau informasi sejenis dalam satu payung kategori dengan argumen homogenitas, sedangkan mekanisme divergensi mengacu pada pencopotan data atau informasi dari kategori yang sudah terbentuk dengan argumen heterogenitas. Selanjutnya ada penyajian hasil analisis data. Penyajian hasil analisis data dilakukan setelah data selesai dianalisis. Sudaryanto mengatakan,
bahwa terdapat dua cara dalam menyajikan hasil analisis data, yaitu teknik informal dan teknik formal. Penyajian hasil analisis data dengan metode yang bersifat informal dilakukan dengan cara merumuskan dengan kata-kata biasa. Penjelasan akan berbentuk uraian yang berwujud kalimat-kalimat yang diikuti pemberian secara rinci. Sedangkan metode yang bersifat formal penyajian dilakukan dengan perumusan menggunakan tanda-tanda dan lambang-lambang. Menurut kesemua, penyajian data secara formal adalah penyajian hasil analisis data menggunakan kaidah-kaidah. Sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.